Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula salawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Sayyidatul Fuadiyah sebagai dosen pembina mata kuliah evolusi, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Melina Berlian sebagai moderator, dan Wilda Meriza sebagai pemateri, akan menampilkan diskusi kelompok kami mengenai dinamika gen dalam populasi. Untuk mempersingkat waktu, baiklah langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Wilda. Kepada Wilda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan, di sini ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama itu perubahan kesetimbangan genetik dalam populasi. Yang kedua itu ada hukum Hardy-Weinberg. Yang ketiga itu syarat-syarat berlangsungnya hukum Hardy-Weinberg. Baiklah, kita akan masuk ke topik yang pertama. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dinamika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dynamic, yang artinya berubah. Nah, gen dalam populasi itu selalu berubah atau mengalami dinamika dalam rentang waktu tertentu. Nah, perubahan gen dalam populasi ini bisa terjadi karena adanya gene flow atau aliran gen. Nah, sehingga nantinya itu akan menyebabkan perubahan frekuensi alel. Nah, perubahan frekuensi alel itu akan menunjukkan terjadinya perubahan materi genetik, dan hal ini merupakan peristiwa evolusi. Nah, dinamika gen ini dalam populasi itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain itu bisa hanyutan genetik, aliran gen, mutasi, perkawinan tidak acak, dan juga seleksi alam. Nah, baiklah, penyebab dinamika gen dalam populasi itu yang pertama itu hanyutan genetik atau genetic drift. Yang pertama, hanyutan genetik itu adalah peristiwa hilangnya suatu alel. Nah, ini karena sebab-sebab tertentu yang terjadi secara acak. Nah, penyebab terjadinya hanyutan genetik ini adalah bencana alam dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Nah, contohnya itu bisa pada bencana alam yang menyebabkan hanyutan genetik, yaitu seperti letusan gunung berapi, tsunami, banjir besar, dan juga bencana lainnya. Nah, gambar di atas itu merupakan ilustrasi terjadinya hanyutan genetik. Nah, perubahan koloni baru yang mengalami hanyutan genetik adalah penduduk Afrika Selatan keturunan Belanda. Orang Belanda yang datang ke Afrika dahulunya membawa gen yang memunculkan penyakit Huntington. Nah, hal tersebut akhirnya menyebabkan penduduk Afrika keturunan Belanda sekarang memiliki frekuensi gen yang tinggi untuk menimbulkan penyakit Huntington. Lanjut, itu ada aliran gen atau gen flow. Nah, aliran gen ini dapat terjadi dengan adanya pertukaran alel antara 2 populasi, yaitu yang mana ketika individu bermigrasi, nah baik imigrasi maupun emigrasi, dan berkembang biak pada suatu populasi baru yang merupakan kontribusi gen dari 2 populasi. Nah, peristiwa aliran gen ini terjadi karena tidak ada lagi isolasi antar populasi. Nah, menurut Campbell et al. 2003, itu mengungkapkan bahwa aliran cenderung mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi pada satu tempat, nah akibat seleksi alam atau hanyutan genetik. Nah, berikut sesuai gambar di atas itu merupakan gambar dari peristiwa aliran gen. Nah, populasi kumbang dengan 2 jenis variasi genetik, yaitu coklat dan hijau. Kemudian populasi awalnya itu bermigrasi ke populasi lain atau variasi coklat dan hijau.
hidup dan berkembang biak pada populasi baru tersebut. Nah, sehingga akhirnya meningkatkan frekuensi gen pembawa sifat berwarna coklat. Hal tersebut menunjukkan frekuensi gen pada populasi tersebut telah berubah. Selanjutnya itu adalah mutasi. Nah, apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik pada suatu organisme. Mutasi baru yang diturunkan pada gamet dapat mengubah pengumpulan gen suatu populasi dengan cara menggantikan satu alel dengan alel lainnya dalam waktu singkat. Nah, sebagai contoh mutasi yang menyebabkan populasi tumbuhan berbunga putih AA dalam populasi bunga liar dan menghasilkan gamet yang mengandung alel dominan pada bunga merah muda atau A besar dapat menurunkan frekuensi alel A kecil kemudian dalam populasi dan akan meningkatkan frekuensi alel A besar. Nah, suatu populasi sebagai satu salinan dan menjadi tetap setelah beberapa generasi. Nah, peristiwa tersebut kita kenal dengan istilah fiksasi. Selanjutnya itu perkawinan yang tidak acak. Nah, perkawinan breeding merupakan perkawinan antara pasangan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Nah, perkawinan inbreeding ini termasuk contoh perkawinan yang tidak acak. Nah, kasus perkawinan antar kerabat yang paling ekstrim itu adalah fertilisasi sendiri atau selfing yang umumnya terjadi pada tumbuhan. Jenis perkawinan yang tidak acak lainnya adalah perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan. Nah, perkawinan yang tidak acak, baik kawin antar kerabat maupun perkawinan asortif, itu akan dapat meningkatkan jumlah lokus gen dalam populasi homozigot. Pada gambar di atas itu mengenai seleksi alam. Seleksi alam atau natural selection. The American Heritage Science Dictionary menyatakan bahwa seleksi alam itu adalah suatu proses di mana organisme yang lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan itu akan dapat menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Nah, seleksi alam ini akan mengakibatkan sifat alel tertentu itu diturunkan ke generasi berikutnya dalam jumlah yang proporsional dengan frekuensi relatif pada generasi baru. Seleksi alam ini mengakumulasi dan mempertahankan genotip yang menguntungkan dalam suatu populasi. Nah, burung sebagai predator populasi kumbang, pohon dengan varian hijau dan kecoklatan. Nah, akan memilih varian berwarna hijau dikarenakan lebih mudah terlihat pada habitatnya. Di batang pohon yang berwarna kecoklatan, peristiwa tersebut akan menyebabkan berkurangnya populasi kumbang dengan varian gen pembawa sifat warna hijau. Nah, selanjutnya itu ada pembagian-pembagian dari seleksi alam berdasarkan prosesnya. Yang pertama itu seleksi direksional atau direction selection, itu adalah seleksi direksional menggeser keseluruhan susunan populasi ke arah salah satu varian populasi yang ekstrim. Kemudian yang kedua itu ada seleksi destruktif. Seleksi destruktif ini mempertahankan kedua varian populasi yang ekstrim dan menyeleksi varian populasi sifat rata-rata. Selanjutnya itu ada seleksi penstabilan yang mana dia itu mempertahankan varian populasi dan sifat rata-rata dan menyeleksi kedua varian populasi yang ekstrim. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wilda atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi kedua akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg yang membuktikan terjadinya evolusi. Secara terpisah, Hardy dan Weinberg pada tahun 1908 menemukan suatu rumusan yang menyatakan bahwa
Frekuensi suatu alel dalam populasi akan tetap berada dalam keseimbangan atau konstan selama beberapa generasi jika tidak ada yang bertindak sebagai agen perubahan selain rekombinasi seksual. Dengan kata lain, pergeseran alel seksual akibat meiosis dan perkawinan acak tidak akan berpengaruh terhadap struktur genetik satu populasi di dalam Campbell et al. Pada tahun 2010. Selanjutnya terdapat rumus dari hukum Hardy-Weinberg yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Keterangan rumus P adalah alel pertama biasanya digunakan untuk alel dominan, sedangkan Q adalah alel lainnya biasanya digunakan untuk alel yang resesif. Selanjutnya materi yang ketiga. Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg dapat berlaku apabila semua persyaratan kesetimbangan genetik terpenuhi. Adapun dari persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mutasi tidak terjadi atau jumlah mutasi yang menguntungkan sama dengan mutasi yang merugikan. Yang kedua ada perkawinan terjadi secara acak atau panmixi. Panmixi terjadi jika semua anggota populasi memiliki peluang bereproduksi yang sama untuk kawin dengan anggota populasi. Yang ketiga, tidak terjadi imigrasi atau emigrasi, atau jumlah individu yang berimigrasi sama dengan jumlah yang beremigrasi. Yang keempat, semua alela mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain, dengan kata lain seleksi alam tidak terjadi. Yang kelima itu ada jumlah populasi tetap, atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Dan yang keenam itu adalah populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Selanjutnya itu lebih diperinci lagi. Yang pertama itu tidak terjadi mutasi. Apa sih yang dimaksud dengan tidak terjadi mutasi? Mutasi selalu terjadi di alam, tetapi mutasi yang terjadi tidak selalu mengakibatkan perubahan dalam struktur ataupun fungsi. Kejadian mutasi meskipun tidak selalu dapat dideteksi, namun pasti menyebabkan perubahan frekuensi gen dalam populasi. Sebagai contoh, perubahan pada suatu struktur DNA menghasilkan protein mutan, namun tidak merubah fungsi protein tersebut dibandingkan sebelum bermutasi, serta berpeluang mempunyai kelemahan tertentu yang akan terlihat apabila keadaan lingkungan berubah. Selanjutnya terjadi panmixi atau perkawinan acak. Perkawinan acak hanya mungkin terjadi di daerah yang secara ekologi tepat sama. Perkawinan alami biasanya terjadi secara tidak acak dan terjadi dengan individu setempat karena kesempatan bertemu lebih besar. Meskipun perkawinan terjadi dalam populasi lokal, umumnya ditemukan satu mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan antar saudara. Selanjutnya yang ketiga ada tidak terjadi emigrasi maupun imigrasi. Imigrasi dan emigrasi mengubah frekuensi gen dalam populasi. Pengaruh imigrasi maupun emigrasi berbanding terbalik dengan ukuran populasi asal atau ukuran populasi yang akan dibentuk. Semakin kecil ukuran suatu populasi asal, maka perubahan frekuensi akan lebih besar bagi populasi tersebut. Selanjutnya yang keempat, tidak terjadi seleksi alam. Seleksi alam tidak mungkin terjadi karena kemampuan alel tidak sama dalam menghadapi perubahan lingkungan. Alel yang berbeda mempunyai tingkat kelulus hidupan yang berbeda pula. Nilai lulus hidup dinyatakan dalam perbandingan dengan alel normal. Nilai kelulus hidupan dapat berubah tergantung pada lingkungan hidup suatu spesies. Yang kelima, populasi tetap. Ukuran populasi yang tetap tidak mungkin terjadi di alam, meskipun pada suatu populasi yang terisolasi. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan selalu berubah sepanjang tahun, serta selalu terjadi kelahiran dan kematian yang membuat populasi berubah. Hasil penelitian para ahli genetika populasi juga mengungkapkan bahwa umumnya populasi selalu berubah, dan perubahan tersebut mengikuti suatu siklus tertentu yang bervariasi pada setiap populasinya. Dan yang terakhir, syarat terpenuhinya hukum Hardy-Weinberg adalah populasi yang besar. Populasi besar hanya mungkin terjadi pada bakteri dan serangga, namun hampir tidak mungkin terjadi pada mamalia. Hal tersebut erat kaitannya dengan jumlah makanan yang tersedia. Karena semakin besar populasi suatu organisme, maka jumlah makanan yang tersedia juga harus jauh lebih besar.
Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami, kelompok 9, yang mengenai dinamika gen dalam populasi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.